Hmm. Pak, meninggikan namamu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke, shalom. Shalom untuk kita semua. Oke. Kalau nggak bersibukan, tolong buka kamera teman-teman, biar kita mendengarkan firman Tuhannya enak. Kak Fira, Kak Lisa, Kak Tiopan, Kak Febri, Kak Anggi. Oke. Mari kita buka Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Saya bacakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Oke, tema hari ini saya sederhana, yaitu halo, shalom. Jelas suara saya, Kak Tiopan? Oke, tema hari ini adalah menemukan panggilan Tuhan. Kenapa tema hari ini menemukan panggilan Tuhan? Kita harus mengerti bahwa panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan. Amin. Kenapa tema hari ini menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Kenapa? Karena kita percaya kalau ketika kita sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, artinya kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Amin. Maksudnya di sini saya mau menjelaskan, menemukan ini maksudnya panggilan ini bukan kita pulang ke rumah Bapak, bukan, panggilan dalam melayani Tuhan. Bagaimana kita dipanggil, bagaimana kita melayani Tuhan, apa tujuan kita melayani Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, loh Bang, kenapa menemukan panggilan Tuhan? Kenapa? Karena banyak anak-anak muda tidak mengerti bahwa panggilan Tuhan adalah untuk melayani. Amin. Makanya tema hari ini saya ambil menemukan panggilan Tuhan. Artinya ketika kita sudah menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa nubuatan Nabi Yeremia sudah digenapi di tahun 2025. Amin. Dan kalau kita mau menemukan panggilan Tuhan, kita harus berseru nama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mencari wajah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kalau kita mau menemukan panggilan Tuhan, tetapi banyak anak-anak muda menemukan panggilan Tuhan itu bukan sekedar percaya saja, tetapi benar-benar sungguh-sungguh dari segenap hati kita. Amin. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita menerima panggilan Tuhan. Amin. Pertanyaan dalam Quran kita, kalau kita mau menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus menemukan identitas kita. Identitas apa? Melayani Tuhan. Nah, pertanyaan dalam Quran kita, kalau kita menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, bukan karena sekedar dipaksa. Amin. Kalau kita melayani Tuhan dengan dipaksa, itu bukan melayani, namanya itu karena terpaksa kita melayani Tuhan. Tetapi kalau emang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, udah menemukan talentanya untuk melayani Tuhan, panggilan Tuhan ada di dalam hidup kita. Ketika kita sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan karena paksaan. Bang, saya nggak bisa melayani. Semua orang nggak bisa, tetapi semua itu proses. Kalau proses kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, panggilan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita menjadi berkat. Ketika kita sudah menemukan panggilannya. Amin. Karena kita tahu panggilannya. Dan kita harus menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita gunakan dan kita untuk melayani Tuhan. Nah, ada beberapa yang harus kita pelajari. Ada beberapa harus kita pelajari. Apa ciri-ciri orang menemukan panggilan Tuhan? Ada beberapa poin. Yang pertama, mereka mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita mengerti panggilannya. Amin. Dengan apa? Dengan segenap hati kita melayani Tuhan. Bukan karena paksaan. Banyak anak-anak muda, oh karena pasangan saya di sini saya melayani. Oh karena gereja pasangan saya di sini saya beribadah. Tidak. Kalau emang kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan karena paksaan, tapi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kalau kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang harus kita panggilan. Amin. Saya tidak melihat berapa yang hadir hari ini, tetapi saya mau anak-anak komunitas youth community ini bertumbuh, menemukan panggilannya secara pribadi. Amin.
Kenapa saya belajar dari hal-hal yang proses demi proses menemukan panggilan Tuhan? Karena kita sudah belajar dari nol, dari komunitas rohani. Amin. Setelah Tuhan promosikan kita dari komunitas rohani, Tuhan akan promosikan kita di gereja. Amin. Bakat talenta itu tergantung pada diri kalian. Kalau kalian mau benar-benar serius kepada Tuhan, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Itu yang pertama, menemukan panggilan. Ciri orang menemukan panggilan yang pertama, mereka mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ketika kita menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita percaya jawaban Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Ketika ada jawaban Tuhan di dalam hidup kita, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, pasti ada Tuhan promosikan kita. Amin. Apapun yang kalian mau, apapun sakit penyakit yang kalian hadapi, kalau kalian menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Tetapi pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering gagal dalam hidup? Anda menemukan panggilannya. Amin. Itu kedua. Yang ketiga, mereka hidup di dalam pengertian dan kehadiran Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kehadiran Tuhan itu membawa kita sukacita. Kalau kita menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus mengerti bahwa kehadiran Tuhan membawa kita dalam sukacita. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda tidak memahami kehadiran Tuhan itu hanya sekedar rutinitas saja atau hanya main-main saja. Amin. Kalau kita memahami kehadiran Tuhan dengan sukacita di dalam hidup kita, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, tidak mencari apa-apa. Saya tidak mencari apa-apa, tetapi saya mau menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Amin. Bang, saya mau bertanya, boleh nggak? Bagaimana caranya menemukan panggilan Tuhan? Nah, bagaimana cara menemukan panggilan Tuhan, Bang? Gampang. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Kalau kita sudah menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus menyediakan waktu untuk melayani Tuhan, waktu untuk beribadah, waktu untuk apapun. Amin. Ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan, bahwa Tuhan itu satu dalam hidup kita, Tuhan akan mempromosikan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana cara menemukan panggilan Tuhan? Yang pertama, kita tadi sudah belajar, menyediakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus peka terhadap kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita harus peka terhadap kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita harus peka bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Sering kita mencari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak peka atas kehadiran Tuhan. Amin. Karena ibadah sekedar rutinitas. Karena ibadah sekedar main-main. Tetapi kalau kita peka kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, saya tidak mencari pembicara. Saya tidak mencari limbah. Tetapi yang saya cari, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita adalah saya mau kita semua anak-anak muda di komunitas Trinity ini menemukan panggilan Tuhan, menemukan hadirat. Oke, lanjut ya. Yang pertama tadi apa? Menyembah Tuhan. Yang kedua, menjadi peka terhadap kehadiran Tuhan. Yang ketiga, bertekun dan mencari Tuhan. Kita harus bertekun dan mencari Tuhan. Kalau kita mau menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa kehadiran Tuhan membawa kita dampak. Kehadiran Tuhan membawa kita berkat. Kehadiran Tuhan menemukan panggilan Tuhan. Amin. Kita harus bertekun. Bertekun apa? Mencari wajah Tuhan. Kenapa saya bilang mencari wajah Tuhan? Bertekun. Karena menjelaskan bahwa ketika kita peka kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita mendengar wajah Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku ingin berjumpa dalam hadirat-Mu. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering gagal dalam Quran kita? Kenapa kita nggak ngerti panggilan kita? Karena tidak menemukan panggilan Tuhan. Karena kita tidak peka terhadap Tuhan. Amin. Artinya, kita harus peka Quran yang kita harus peka ibadah kita. Amin. Saya nggak kayak dulu manggil-manggilin orang, suruh ikut-ikut ibadah. Enggak. Saya mau
masing-masing. Amin. Kalau kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, ya kita mencari Tuhan, bukan saya mencari kamu. Amin. Betul nggak Kak Ian? Bukan kita mencari kalian, tapi kalian mencari saya karena saya mau membagikan firman Tuhan. Amin. Karena saya mau tumbuh. Ketika kita peka terhadap bertekun dan mencari wajah Tuhan, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Allah yang menemukan kita. Amin. Lanjutnya nih, poin terakhir. Oke, saya lanjutkan ya. Bang, lanjut ya. Bang, apa dampaknya ketika kita sudah menemukan panggilan Tuhan? Dampaknya adalah, mau lanjut atau enggak? Atau udah saya opin? Kalau nggak buka kamera, saya opin nih. Kak Ian. Buka kamera dong Kak Ian. Lanjut. Iya, buka kamera dong. Kalau Makan bang. oh, ya udah nggak apa-apa. Bukan. Sorry. Oke, lanjut. Tuhan mendengar kita. Doa kita. Amin. Tuhan itu mendengar doa kita. Kenapa? Kalau kita sudah menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengar apa yang Tuhan mau, Tuhan yang kita mau. Amin. Yang kedua, kita menemukan Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita menemukan Tuhan dengan segenap hati kita. Bilang, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Amin. Nah, ketika kita sudah menemukan panggilan Tuhan, yang ada namanya transformasi hidup, perubahan pola hidup. Roma 12 ayat 2. Artinya perubahan pola hidup kita, mindset hidup kita. Amin. Kenapa kita masih kata mindset yang biasa-biasa aja, masih mindset ya kayak gitu. Tetapi saya mau menyebutkan kenapa? Karena kita nggak menemukan panggilannya. Ketika kita sudah menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, ubah pola mindsetnya, ubah pola pikirnya. Amin. Saya mau kita semua intinya dengan menemukan panggilan ini, kita sadar bahwa menemukan panggilan Tuhan bukan karena paksaan, tetapi menemukan panggilan Tuhan itu karena dari diri hati kita, dengan segenap hati kita. Amin. Seringkali kita nggak sadar bahwa, wah, pasangan saya di komunitas ini, pasangan saya di komunitas B, pasangan saya di komunitas C. Aduh, kalau kita sadar bahwa komunitas itu penting dalam hidup kita, ibadah itu penting dalam hidup kita, temukanlah Tuhan, temukanlah panggilannya. Amin. Kenapa Kak Ian saya selalu mau, Bang saya mau khotbah, Bang saya mau ini. Saya bangga, kenapa? Karena dia sadar bahwa dia punya talenta, dia punya bakat. Amin. Dan untuk kita semua, untuk anak-anak komunitas Rohani Blessing Community, saya minta kita sadar bahwa kita harus menemukan panggilannya. Amin. Saya pun dulu nggak sadar, saya panggilannya pembicara. Tapi saya sadar mulai sekarang bahwa saya butuh panggilan. Amin. Oke, yang baru masuk tadi di Yeremia 12 ayat 12 dan 13. Yang ayat 12 namanya menemukan panggilan Tuhan. Nah, kita sadar menemukan panggilan hidup kita, apa harus kita lakukan? Bukan karena paksaan kita melayani. Bukan, oh pacar saya di komunitas ini, saya pelayanan lah dengan segenap hati. Bukan kayak gitu. Jangan punya mindset kayak gitu. Kalau kita mau memiliki transformasi, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, segenap hati kita melayani. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengalami perubahan pola hidup. Kalau kita nggak sadar, kita tidak mengalami pola hidup, perubahan yang tidak terjadi dalam hidup kita bukan menjadi dampak, tapi jadi batu sandungan. Tetapi kalau kita sadar bahwa panggilan kita untuk melayani, panggilan kita seorang pembicara, panggilan kita pemain musik, panggilan kita sebagai worship leader, panggilan kita sebagai diakon, panggilan kita sebagai multimedia, itulah menemukan panggilan. Amin. Saya sadar bahwa saya menemukan panggilan Tuhan itu bukan karena paksaan, karena saya sadar bahwa panggilan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Matius 28 ayat 19-20 adalah memberitakan firman Tuhan dan ajarlah dan didiklah. Amin.
Dan ada di Markus 16 ayat 16 sampai 20. Ada di banyak